Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pada metode yang terakhir untuk analisis korelasi. Dalam hal ini kita akan bahas yaitu metode product moment person. Bagaimana kita jelaskan tadi, untuk metode product moment person ini selain dia dapat digunakan untuk analisis korelasi, dia juga dapat digunakan untuk uji validitas instrumen atau uji validitas kuesioner yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya. Product moment person digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif atau melihat hubungan atau korelasi apabila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk interval atau rasio. Dengan syarat ketentuan, sampel yang digunakan harus memenuhi asumsi distribusi normal. Jadi dalam hal ini dinamakan statistik parametrik. Rumusnya sudah pernah saya jelaskan, jadi sama halnya dengan uji validitas instrumen penelitian atau kuesioner yang menggunakan product moment person. Jadi rumusnya juga sama di sini. Untuk pengambilan keputusannya juga sama. H0 ditolak apabila nilai tingkat kemanan yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 tingkat kemanan yang digunakan. Contoh kasusnya di sini akan saya jelaskan. Contohnya, seorang guru bimbingan siswa mengembangkan suatu tes psikologi numerik kepada siswa baru untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil tes psikologi dengan hasil nilai matematika. Jadi hasil tes psikologi dan hasil nilai matematika jelas keduanya merupakan data interval atau rasio. Nah, dalam hal ini yang digunakan sampelnya besar, jadi dia harus memenuhi distribusi normal. Untuk memenuhi distribusi normal, kita lakukan pengujian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, mungkin dalam ini tidak dijelaskan bagaimana uji normalitasnya, langsung saja sudah kita asumsikan. Adapun datanya kita peroleh seperti berikut ini. Langkah pertama kita lakukan dalam pengujian hipotesis tersebut, kita lakukan pembentukan hipotesis awal terlebih dahulu. Dari contoh kasus yang ada, hipotesis awalnya berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai matematika dengan skor psikotes. Hipotesis alternatifnya berbunyi terdapat hubungan yang signifikan antara nilai matematika dengan skor psikotes. Langkah selanjutnya kita analisis, ternyata data yang digunakan adalah data berbentuk rasio atau interval, sedangkan sampelnya besar, dan dalam hal ini diasumsikan sampelnya berdistribusi normal. Maka metode yang sesuai untuk menyelesaikan analisis korelasi, tujuan rumusan masalah di sini yaitu analisis korelasi menggunakan metode product moment person. Jadi langsung person ini. Variabelnya ada dua, yaitu matematika dan psikotes, nilai psikotesnya. Kalau sudah langsung diklik aja. Nah, ini outputnya, kita jelaskan penjelasan dari output yang ada ini. Langkah pertama dari penjelasan output yang ada ini, kita lakukan pengujian hipotesisnya, apakah dia berhubungan atau tidak antara nilai matematika dengan hasil psikotesnya. Untuk melihat atau menguji apakah ada hubungan atau tidak antara nilai matematika dengan psikotes, bisa dilihat dari nilai signifikansi dua arah ini. Ternyata diperoleh nilainya sebesar 0,036, di mana nilai tersebut ternyata lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau lebih kecil berarti keterangannya apakah H0-nya diterima atau ditolak. Nah, ini sudah kita pahami pengambilan keputusannya. Apabila nilai tingkat kemanan yang diperoleh dalam hal ini yaitu 0,036 itu lebih kecil dari tingkat kemanan yang ditetapkan yaitu 0,05, maka H0-nya
ditolak. Berarti dalam hasil kesimpulan ini adalah H0-nya ditolak, yaitu H1-nya diterima. Jadi kesimpulannya yang diperoleh dari penelitian ini, terdapat hubungan yang signifikan antara nilai matematika dengan skor psikotes. Nah, karena terhadap hubungan yang signifikan, kira-kira seberapa besar hubungannya? Apakah berhubungan kuat, sedang, rendah, atau lemah, atau sangat kuat sekali? Anda bisa melihat dengan nilai percent correlation-nya. Ternyata diperoleh nilai percent correlation-nya dia berhubungan secara positif, yaitu 0,332. Nah, artinya berhubungan secara positif itu ini. Apabila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lainnya. Sebaliknya, bila diturunkan, maka akan menurunkan variabel yang lainnya. Dalam hal ini, ada hubungan positif antara tingkat, berarti di sini ya, ada hubungan yang positif, antara nilai matematika dengan nilai skor psikotes. Jadi semakin tinggi nilai matematikanya, maka semakin jadi semakin tinggi nilai matematika, maka semakin tinggi nilai skor psikotes. Seberapa besar pola hubungannya, koefisien korelasinya, ternyata diperoleh sebesar 0,332. Berarti nilai sebesar 0,332 itu dia berkorelasi, tingkat korelasinya apa? Besar 0,332. Berarti tingkat korelasi rendah ya. Nah, jadi yang bisa diambil dalam kesimpulan penelitian ini dari hasil pengujian hipotesisnya, dia terdapat hubungan yang signifikan antara nilai matematika dengan skor psikotes, karena nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat kemanaan yang digunakan, yaitu 0,05. Seberapa besar hubungannya? Ternyata dia diperoleh hubungan yang positif, yaitu 0,332. Artinya hubungan yang positif itu semakin tinggi nilai matematika, maka semakin tinggi nilai skor psikotesnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai matematika, maka semakin rendah nilai skor psikotesnya. Nilai keeratan atau tingkat korelasinya dia sebesar 0,332. 0,332 itu terdapat di ring antara 0,2 sampai dengan 0,399. Berarti dia masuk dalam kategori tingkat korelasi yang rendah. Itu tingkat korelasi yang rendah. Oke, mungkin demikian tadi penjelasan tentang analisis korelasi menggunakan metode product moment person. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari materi tentang analisis korelasi, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi sudah saya jelaskan tentang konsep analisis korelasi, kemudian korelasi product moment person, koefisien kontingensi, Kendalton, dan Spearman rank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.